Sementara itu para pendeta yang sudah dipenjara bertahun-tahun, akhirnya dibawa ke istana Akhnatun, untuk diadili kepada halayak ramai di sana. Kuil Amun yang sudah diduduki pemerintah Mesir, sekarang menjadi tempat untuk berkhotbah Yuzarsif kepada masyarakat Mesir. Di sana Yuzarsif juga menjelaskan, bahwa warga Mesir akan berhasil menghadapi masa paceklik, yang sebentar lagi akan segera berakhir. Saat kembali ke istana, Yuzarsif bertemu kembali dengan Rudamun, guru pedangnya dulu saat ia masih kecil. Yuzarsif pun sangat merindukan kehadiran Rudamun, dan menyuruhnya untuk selalu berada di sisinya mulai saat ini. Di istana, Asenat akhirnya mengetahui bahwa wanita tua yang sedang ia bawa ke istana adalah Zulaiha. Dia pun sangat merasa iba, karena Zulaiha telah menderita selama 30 tahun, akibat perpisahan dan cintanya kepada Yuzarsif. Zulaiha pun mengatakan, bahwa dia tidak perlu untuk dikasihani. Karena akibat ulahnya, dia menjadi seperti ini. 30 tahun mondar-mandir ke sana kemari, 30 tahun berlari tanpa bisa sampai ke tujuan, 30 tahun dikecam, dan setelah 30 tahun menangis meratapi tanpa henti. Baginya adalah hukuman yang memang harus Zulaiha tanggung. Asenat pun langsung mempertanyakan, kenapa Yuzarsif sampai bisa melupakan Zulaiha yang sudah menderita seperti itu. Kemudian dia pun berniat akan menemui Yuzarsif, untuk meminta jawaban darinya. Sementara itu di istana Akhnatun, Yuzarsif mulai menanyakan kepada Anikmahu, tentang suara Amun yang berbicara kepada rakyat Mesir. Anikmahu pun menjelaskan, jika para warga awam memang bisa ditipu, tapi tidak untuk Yuzarsif. Dia juga mengatakan, bahwa sebenarnya dialah yang berbicara sebagai Amun, dengan mengubah sedikit suaranya melalui jendela dekat Amun. Yuzarsif lalu mempertanyakan, kenapa Anikmahu tidak menggunakannya untuk berbuat kebaikan kepada rakyat Mesir. Anikmahu mengatakan, jika mereka semua sudah mengulangi sebuah kebohongan terus-menerus, yang mengakibatkan mereka jadi percaya jika Amu memang benar-benar dewa. Dan juga karena kenikmatan duniawi, serta kebutuhan rakyat, membuat mereka tergoda untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka masing-masing. Di tengah persidangan itu, datanglah Asenat, dan mengungkapkan kepada Akhnatun, jika dia akan menanyakan sesuatu kepada suaminya Yuzarsif. Karena ini sangat penting, dan tidak bisa untuk ditunda. Pada akhirnya, Akhnatun pun mengizinkan Asenat untuk berbicara, dan menunda sebentar pengadilannya terhadap pendeta. Asenat lalu menanyakan kepada Yuzarsif, yang telah menolong seluruh warga Mesir, tapi kenapa dia sampai melupakan seorang wanita yang sudah mengasuhnya dari kecil, hingga terlunta-lunta, selama 30 tahun di Mesir. Ketika mengetahui jika wanita tua itu adalah Zulaiha, Yuzarsif sangat terkejut, dan tak menyangka. Karena menurutnya, Zulaiha adalah wanita rupawan dan kaya raya. Asenat mengungkapkan, jika cintanya terhadap Yuzarsif, telah membuatnya seperti ini, hingga menderita selama 30 tahun di Mesir. Yuzarsif pun mengungkapkan, jika masalahnya tak seperti yang dikatakan oleh Asenat. Karena sebenarnya yang membebaskan Yuzarsif dari penjara adalah Akhnatun, dan yang memenjarakan Yuzarsif adalah Putifar dan Zulaiha. Akhnatun dan Ratu pun, juga membela Yuzarsif, jika dia tidak bersalah. Karena sebenarnya, yang bersalah adalah Zulaiha, yang telah memenjarakan Yuzarsif selama 12 tahun, dengan alasan yang tak masuk akal. Akan tetapi setelah mendengar semua ucapan Asenat, Yuzarsif akan segera menolong Zulaiha, dan akan berusaha untuk menghiburnya. Namun Akhnatun memerintahkan, agar Zulaiha dibawa ke aula, karena dia juga ingin bertemu dengannya. Saat Zulaiha dipanggil oleh Mimi Sabu, Yuzarsif mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Jika Zulaiha telah banyak menderita, dan Zulaila telah menebus kesalahannya. Sekarang dia sudah menjadi wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuzarsif lalu disuruh untuk menghiburnya, serta menikahinya. Dan juga doa Yuzarsif untuk Zulaiha, akan segera dikabulkan oleh Allah langsung. Asenat pun mempertanyakan kepada Yuzarsif, apa perintah dari malaikat wahyu untuknya. Yuzarsif menjawab, jika perintah itu sangat aneh, karena dia diperintahkan untuk menghibur dan menikahi Zulaiha. Semua orang pun langsung tertawa mendengarnya, karena Zulaiha sudah menjadi wanita tua renta seperti itu.
Akan tetapi Yuzarsif mengatakan, jika ini adalah perintah Allah, dan dia harus mematuhinya juga. Yuzarsif mengungkapkan, jika dia telah memiliki istri secantik Asenat, sebenarnya dia tidak akan menikah lagi. Akan tetapi, jika ini sudah kehendak Allah, maka dia tidak bisa untuk menolaknya. Dengan lapang dada, Asenat pun menerima semua keputusan itu dan Asenat juga mematuhi semua perintah Allah. Ketika Zulaikha datang, dia pun langsung bertemu dengan Yuzarsif di hadapannya. Yang langsung membuat dia merasa sangat bahagia, karena akhirnya bisa bertemu dengan Yuzarsif setelah bertahun-tahun lamanya. Yuzarsif lalu menanyakan, sekarang apalagi keinginan Zulaikha yang setelah bertemu dengan Yuzarsif? Zulaikha mengungkapkan, jika dia ingin sekali melihat Yuzarsif, akan tetapi itu sudah tidak mungkin. Karena dia sudah menjadi buta, karena terus menangis saat berpisah dengannya. Yuzarsif lalu mengatakan, jika sesembahannya pasti bisa membuat Zulaikha kembali melihat. Lalu Yuzarsif mulai berdoa kepada Allah, untuk mengembalikan penglihatan Zulaikha kembali seperti semula. Dan seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril tadi, jika semua doa Yuzarsif untuk Zulaikha, akan langsung dikabulkan oleh Allah. Dan pada akhirnya, Zulaikha pun bisa melihat lagi dengan jelas setelah membuka matanya. Semua orang terkejut melihat kejadian itu, dan sang ratu mengatakan, jika dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya barusan. Akhnatun langsung mengungkapkan, jika dia tidak heran dengan kejadian ini. Karena jika seorang nabi berdoa, maka Allah pasti akan langsung mengabulkannya. Kemudian Yuzarsif mendatangi para pendeta, dan mempertanyakan, apakah mereka melihat kejadian barusan, dan masih meragukan Allah. Anikmahu menjawab, jika dia bukan orang yang bodoh, dan bisa ditipu oleh semua kebodohan ini. Yuzarsif pun sudah mengira, bahwa hidup penuh tipu muslihat Anokmahu, telah membuatnya buta dan tuli. Anikmahu mengatakan, jika dia sama sekali tidak percaya, jika Zulaikha sebelum ini pernah buta. Yuzarsif lalu memaklumi itu, dan kembali menanyakan kepada Anikmahu. Apakah menurut Anikmahu, Zulaikha sudah tua renta atau tidak? Dan apakah dia akan beriman kepada Allah, jika Zulaikha menjadi muda dan cantik kembali? Anikmahu pun mengiyakan perkataan itu, dan menganggap, bahwa semua itu mustahil akan terjadi. Akan tetapi Yuzarsif mulai menutupi wajah Zulaikha, dan berdoa lagi ke Allah, agar segera menunjukkan kuasanya di hadapan para pendeta dan orang-orang di istana. Dan dengan kehendak Allah, wajah Zulaikha telah kembali menjadi mudah dan cantik seperti dulu lagi. Semua orang langsung merasa terkejut melihat kejadian itu, tak terkecuali para pendeta. Zulaikha yang menyadari jika dia kembali menjadi muda, langsung pingsan, dan dibawa keluar oleh kedua pelayannya dan Asenat. Akan tetapi sekali lagi, Anikmahu tidak mau mengakui kebesaran Allah, yang telah melihat kenadian itu langsung di depan matanya. Yuzarsif pun sudah menduganya, karena hati seorang yang telah membawa ribuan orang kepada kekafiran, tak mungkin disinai oleh cahaya petunjuk. Namun salah satu pendeta, mempertanyakan kepada Anikmahu, kenapa dia tidak beriman kepada Tuhan Yuzarsif, yang sudah terbukti kebesarannya. Dia juga langsung mendatangi Yuzarsif, dan akan langsung menyembah Allah mulai dari sekarang.